Bab 951 Siapa yang akan menyesalinya? Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, master dari puncak bulan ungu dan seorang tetua wanita yang menduduki peringkat kelima di sekte reinkarnasi, dia benar-benar legenda. Dia telah menjadi dewa setengah surgawi 1000 tahun yang lalu dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Selain itu, dia terkenal karena sifatnya yang berapi-api. Chen Fan sangat berterima kasih kepada tetua perempuan ini. Bagaimanapun, selama 3 tahun Sensi berkultivasi, dialah yang melindungi Xiao Mang. Tentu, Chen Fan mengangguk. Keduanya pergi ke platform di Valet Moon Peak yang tingginya 73.000 kaki. Platform ini berukuran 100 kaki dan kosong. Hanya ada sebatang pohon tua dan seorang petani perempuan yang duduk di bawahnya. Chen Fan berjalan. Dia menemukan bahwa Penatua Yuelon tampak sangat muda dan tidak tampak seperti wanita tua yang telah hidup ribuan tahun. Dia tampak cantik, rambutnya panjang seperti air terjun dan kulitnya putih. Dia bahkan mengeluarkan pancaran cahaya seperti damar. Chen Fan menyipitkan matanya. Dia tahu ini karena tubuhnya tidak memiliki sedikit pun kotoran, itu juga merupakan tanda bahwa ia akan segera berubah menjadi tubuh jiwa yang baru lahir. Energi di dalam tubuhnya juga lemah. Dia seperti bayi. Penatua Yuelon hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Duduk. Penatua Yuelon menunjuk dan meminta Chen Fan untuk duduk. Chen Fan lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Dia tidak terlihat seperti sedang menghadapi dewa surgawi yang akan menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, tetapi lebih seperti berbicara dengan seorang teman. Hua Nonyin berdiri di samping dan sedikit tidak puas. Gurunya adalah seorang tetua yang berada di peringkat kelima dalam sekte reinkarnasi, dan bahkan para pemimpin keluarga dewa surgawi dan master sekte dari sekte surgawi harus bersikap hormat. Chen Fan hanyalah seorang penggarap terhubung, tetapi dia bisa duduk di sana bersamanya. Kesan Hua Nonyin terhadap Chen Fan segera menjadi buruk. Penatua Yuelon tidak peduli tentang ini. Dia berkata perlahan, Sensi memberitahuku tentangmu. Anda mengalahkan iblis kuno dan melindungi mereka berdua. Sekte reinkarnasi berhutang budi padamu. Tidak, kata Chen Fan, Xiao Mang adalah saudara perempuanku. Saya harus melakukan itu untuk menyelamatkannya. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah melindungi Xiao Mang selama 3 tahun terakhir. Aku akan membayarmu kembali di masa depan. Puff, Hua Nonyin hampir tertawa. Ini seperti seorang pengemis yang memberitahu orang terkaya di negaranya bahwa dia akan membalas budi suatu hari nanti. Orang-orang hanya akan tertawa setelah mendengar ini. Bahkan jika seorang pengemis membayar kembali semua iurannya, jumlah tersebut hanya sebagian kecil bagi seorang miliarder. Tidak, kata Penatua Yuelon dengan tenang, Xiao Mang adalah dewi masa depan sekte kita. Anda membantu kami dengan menyelamatkan nyawanya, jadi Anda tidak perlu membayar kami kembali. Chen Fan tetap diam. Penatua Yuelon melanjutkan, saya sudah berbicara dengan sekte dunia bawah hantu. Master sekte mereka mengatakan mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Tetua agung dari sekte surgawi penekan iblis juga memberitahuku bahwa mereka akan membiarkannya begitu saja. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Gongsun, Institut Langit Surgawi, saya telah menghubungi mereka semua. Jangan khawatir tentang mereka. Chen Fan mengerutkan kening. Masalah ini telah ditangani. Aku tidak ingin kamu membuat masalah lagi untuk Xiao Mang. Ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk Anda, tetapi ada beberapa orang yang tidak dapat saya tangani. Saya akan memberi Anda sebuah buku surgawi milik mantan Tuhan surgawi kita. Itu mencatat semua yang dia pelajari sepanjang hidupnya. Anda dapat mendirikan sekte dengan buku ini. Master sekte kami juga setuju untuk mengizinkan Anda memilih 2 harta karun roh manapun di paviliun harta karun, bahkan harta karun kuasi surgawi, dan kami akan melindungi Anda sekali. Ini adalah kompensasi yang kami tawarkan kepada Anda, kata Penatua Yuelon. Mata Hua Nonyin melotot. Dia menyadari betapa banyak yang telah dilakukan Penatua Yuelon untuk menenangkan sekte surgawi. Dia bahkan menawarkan kepada Chen Fan sebuah buku surgawi, 2 harta karun kuasi surgawi, dan perlindungan. Itu terlalu berlebihan untuk sekte lain manapun. Perlindungan satu kali itu bahkan seperti tanda bebas kematian. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Chen Fan menjadi kurang hormat dan dia duduk tegak sambil menatap Penatua Yuelon. Apa maksudmu? Tidak ada,
Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Xiao Mang, kata Yuelon. Xiao Mang adalah adikku. Mengapa Sekte Reinkarnasi harus berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkannya? Kata Chen Fan dengan tenang. Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya dengan jujur? Penatua Yuelon akhirnya membuka matanya dan menatap Chen Fan. Hal-hal ini cukup bagi kami untuk menebusnya untukmu. Pergi saja. Saat Sensi keluar, Xiao Mang akan berkultivasi selama 1 abad dan tidak akan punya waktu untuk menerima tamu. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan menutup matanya. Hua Nonyin bangkit dan mendekat untuk mengantar Chen Fan keluar. Haha, Chen Fan mencibir. Dia berdiri sambil meletakkan tangannya di belakangnya. Dia melihat badai di luar dan berkata, saya akan mengingat kebaikan yang ditawarkan oleh Sekte Reinkarnasi dan saya akan membalas budi. Saya bisa menjanjikan hal itu kepada Anda dan saya akan melakukannya bahkan setelah 10.000 tahun. Namun, aku akan membawa Xiao Mang bersamaku setelah Sensi keluar. Saya tidak memerlukan buku surgawi atau harta karun surgawi dan saya akan menangani sendiri Sekte Dunia Bawah Hantu. Jangan khawatir tentang hal itu. Beraninya kamu. Penatua Yuelon sangat marah. Ledakan. Dia melebarkan matanya dan energi tak terlihat jatuh ke platform. Lantainya runtuh dan bahkan Hua Nonyin menjadi pucat. Ketika tetua ini marah, dia bahkan lebih menakutkan daripada Feng Ziqiu. Lihat apakah aku berani atau tidak. Chen Fan mencibir. Dia tidak bergerak sedikit pun di bawah energi menakutkan Penatua Yuelon. Gambar 6 iblis muncul di belakangnya dan mereka mengepung Chen Fan, menghalangi kekuatan tersebut. Kaum muda saat ini tidak sopan. Penatua Yuelon tidak takut dengan kekuatan Chen Fan. Dia berkata dengan suara dingin, Xiao Mang adalah masa depan sekte kita. Dia pasti akan menjadi dewa surgawi dan akan membantuku di Sekte Reinkarnasi selama 10.000 tahun ke depan bersama dengan Sensi. Aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Saya saudara laki-laki Xiao Mang. Itu hak saya untuk membawanya, kata Chen Fan. Penatua Yuelon menjadi tenang kembali. Dia berbalik dan menatap ke langit. Anak muda, tahukah kamu betapa luasnya dunia kita? Chen Fan mencibir dan tidak menjawab. Dia sebenarnya adalah orang yang tahu persis betapa luasnya dunia ini, karena dia pernah berdiri di puncak alam semesta. Apakah kamu juga tahu betapa berbakatnya Xiao Mang? Dan betapa sulitnya menjadi penggarap jiwa yang baru lahir? Lanjut Yuelon, saya berumur 3.600 tahun dan memiliki inti emas kelas 8. Saya sudah setengah langkah lagi untuk menjadi dewa surgawi 1000 tahun yang lalu, namun tidak peduli berapa tahun saya berkultivasi, saya masih terjebak di sini. Berapa banyak kultivator yang ada di wilayah surgawi, wilayah tandus, dan sekte iblis yang terjebak pada level seperti saya. Biar saya beritahu Anda, ada banyak dan Anda bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak. Hanya sedikit pembudidaya di planet Tianhuang yang telah mencapai tingkat jiwa baru lahir dalam 1000 tahun dan ada 1000 penggarap inti emas dalam satu sekte. Ada banyak sekali penggarap inti emas yang disempurnakan di planet ini, tetapi hanya sejumlah kecil penggarap jiwa yang baru lahir. Ini seperti 1 dari 10.000 pembudidaya. Bahkan Hua Nonyin pun terkejut. Dia adalah penggarap inti emas tahap puncak saat ini, tetapi dia tidak tahu sebanyak yang diketahui Penatua Yuelon. Sangat sulit untuk menjadi dewa surgawi. Tetapi bahkan leluhur kita pun kagum dengan bakat Xiao Mang dan berkata dia akan menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dalam 1000 tahun. Sekte kami bahkan akan menukar harta karun surgawi yang sesungguhnya dengan calon penguasa surgawi, apalagi beberapa harta karun kuasi surgawi. Kamu akan menyia-nyiakan bakat Xiao Mang jika aku membiarkanmu mengambilnya. Hanya di Sekte Reinkarnasi Xiao Mang bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Apakah kamu ingin menghancurkan masa depan adikmu? Penatua Yuelon kemudian berbalik dan memandang Chen Fan, berharap dia akan mengerti. Elder, kamu menyia-nyiakan bakat Xiao Mang, kata Chen Fan, dengan True Dragon Divine Meridian miliknya, saya dapat membantunya menjadi kultivator formasi jiwa atau pengembalian kekosongan dalam 1000 tahun. Dia bahkan mungkin menjadi penggarap reuni Dao di masa depan. Tingkat jiwa yang baru lahir bukanlah apa-apa. Kamu tidak tahu malu. Penatua Yuelon benar-benar kecewa dan dia tidak ingin berbicara dengan Chen Fan lagi. Pergi sekarang. Saat Sensi keluar, Violet Moon Peak akan ditutup selama 1 abad. Sedangkan untukmu, jagalah dirimu sendiri. Kemudian, Penatua Yuelon mengayunkan tangannya.
Pemandangan Chen Fan dan Huan Nonyin terhalang oleh kabut dan mereka tidak dapat melihat Penatua Yuelon lagi. Mereka mendongak dan melihat lapisan susunan. Kamu, Huan Nonyin memandang Chen Fan dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang dikatakan Chen Fan telah membuat marah Penatua Yuelon. Tuannya membenci orang yang menggertak. Seorang penggarap terhubung yang memandang rendah penggarap jiwa yang baru lahir sangat arogan. Anda tidak tahu betapa sulitnya mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dan betapa berharganya pemberian dan perlindungan kami untuk Anda. Kekuatan sekte reinkarnasi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pelayan dan pelayan lamamu. Huan Nonyin menghela nafas. Dia kecewa dengan kecerobohan Chen Fan. Kamu tidak tahu betapa berartinya janjiku bagiku. Chen Fan berbalik dan pergi. Huan Nonyin menatap Chen Fan dan berpikir bahwa pemuda ini sangat misterius, seolah-olah dia diselimuti kabut. Dia tampak ramah dan santai ketika dia bermain dengan murid-murid kecil dari Valet Moonpeak, tetapi ketika dia menghadapi para elit dan Penatua Yuelon, dia sangat berpuas diri. Namun, dia tahu apa yang terlewatkan oleh Chen Fan. Dia akan menyesali apa yang dia katakan hari ini di masa depan. Itu adalah janji dari sekte reinkarnasi. Dia tahu Penatua Yuelon tidak membayarnya kembali. Dia hanya ingin dia melepaskan Xiao Mang. Semua orang bisa melihat cinta Xiao Mang terhadap Chen Fan. Meski saat ini hanya cinta keluarga, hal itu mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Akankah sekte reinkarnasi membiarkan seorang penggarap terhubung menjadi suami dari Dewi Naga Sejati, calon penguasa langit di masa depan dari sekte tersebut? Mustahil. Xiao Mang bukan hanya calon penguasa surgawi di mata para tetua sekte reinkarnasi, tapi juga seseorang yang seperti seorang putri. Pernikahannya dapat membantu membangun hubungan antara sekte mereka dan sekte kuat lainnya. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan darinya dan bahkan bisa membentuk liga. Ini sangat umum terjadi di dunia kultivasi. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki Xiao Mang. Chen Fan menatap langit dengan tekad di matanya. Dia harus membalas budi, tapi semuanya harus dilakukan sesuai keinginannya. Tidak ada yang bisa mengambil apapun darinya. Setelah memasuki paviliun naga sejati, para gadis mendekatinya dan menanyakan banyak pertanyaan tentang pertemuan tersebut. Sisi adalah yang paling bersemangat, karena Penatua Yuelon telah menjadi idolanya sejak dia masih kecil. Hanya Xiao Mang yang menoleh dengan wajah khawatir. Dia tahu Chen Fan akan berbicara tentang membawanya bersamanya, tapi itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, benar, jangan khawatir, aku di sini. Chen Fan tersenyum dan memeluk gadis itu. Dia menghiburnya sambil membelai kepalanya. Meskipun Xiao Mang khawatir, dia mengangguk. Dia tidak melihat ada api yang menyala di mata Chen Fan. Chen Fan merasa bahwa ketika negosiasi antara dia dan Penatua Yuelon gagal, semua orang di sekte reinkarnasi segera menjadi dingin. Bahkan murid muda dari Valet Moonpeak diminta untuk tidak bermain-main dengan Chen Fan lagi. Sepertinya sekte reinkarnasi tidak menganggap serius kata-kataku. Chen Fan bergumam. Sekte reinkarnasi rupanya mengira Chen Fan tidak ingin meninggalkan Xiao Mang. Mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan membawa pergi Xiao Mang, karena itu berarti menyatakan perang terhadap sekte reinkarnasi. Huan Nonyin dan Penatua Yuelon tidak berpikir Chen Fan punya nyali untuk melakukannya, tetapi mereka masih menempatkan lebih banyak penjaga di paviliun naga sejati untuk berjaga-jaga. Aku ingin bersikap baik padamu demi Sensi, tapi kamu membuatku melakukan ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Saat hari keluarnya Sensi dari pengasingan semakin dekat, sekte reinkarnasi menjadi lebih hidup. Ada para elit dan pemimpin gunung yang datang dari waktu ke waktu. Bahkan peri dari sekte surgawi ethereal di puncak bulan Valet pun berkunjung. Itu saudara dari Dewi Naga Sejati. Li Dani memandang Chen Fan dengan kaget. Chen Fan menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun juga, pelayannya telah membunuh pewaris kedua dari sekte dunia bawah hantu. Dia juga memiliki seorang pelayan yang merupakan pedang abadi-abadi, dan merupakan saudara dari Dewi Naga Sejati. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu misterius. Itu dia. Huan Nonyin mengangguk. Li Dani adalah tamu dari sekte surgawi ethereal, yang pertama kali bertarung dengan Dewi sekte mereka. Meski kalah, dia menjadi sangat terkenal. Namun, dia menjadi terkenal terutama karena kecantikannya dan kehidupannya yang buruk. Banyak petani laki-laki yang mengejarnya. Dia sangat lemah. Seni kultivasi dan darahnya juga biasa saja.
Li Dani menggelengkan kepalanya dan terlihat sedikit kecewa. Dia tidak dapat diprediksi. Jaga kata-katamu, kata Lin Xiao. Selain Li Dani dan Huan Nonyin, ada beberapa pria lain yang merupakan elit atau 10 kultivator teratas dari Sekte Reinkarnasi. Semuanya galak dan menawan. Seberapa kuatkah seorang penggarap terhubung? Seorang pria berambut merah mendengus. Rambutnya terbakar seperti api dan matanya memancarkan sinar kemasan. Tubuhnya penuh dengan pola naga emas seperti Fin of Fire. Dia adalah seorang elit dari wilayah surgawi api merah. Benar, Tuan, macam apa dia jika dia mengandalkan bantuan seorang pelayan tua dan seorang wanita? Saya bisa mengalahkannya sendiri, kata pria lainnya. Dia adalah seorang elit dari wilayah surgawi Nifu dan salah satu dari 5 kultivator teratas di sektenya. Benar, dia jauh lebih lemah dari Prilly. Semua orang setuju. Li Dani menutup mulutnya dan terkekeh. Huan Nonyin tidak mengatakan apapun. Dia tahu orang-orang itu ada di sana untuk Li Dani, tapi dia juga tahu sifat Chen Fan. Chen Fan, yang hendak berjalan-jalan dengan Xiao Mang, berkata, patah anggota tubuh mereka dan lempar mereka dari gunung. Ya, Tuan, jawab Zhao Juexian sambil berjalan menuju Zhou Kun dan yang lainnya. Tubuhnya menjadi lebih tegak setiap langkah yang diambilnya dan energinya semakin kuat. Setelah 10 langkah, Zhao Juexian telah memasuki level setengah dewa surgawi. Jubahnya berkibar tertiup angin dan dia menyilangkan tangan di depan dada. Beraninya kamu, ini adalah sekte reinkarnasi dan kami adalah tamu mereka. Zhou Kun dan pria berambut merah sangat marah. Kamu mempermalukan tuanku, itu tidak bisa dimaafkan. Zhao Juexian bergegas mendatangi mereka seperti hantu. Pria berambut merah dan Zhou Kun ingin melawan, tapi mereka jauh lebih lemah dari Zhao Juexian. Retak, retak, retak. Sebuah bayangan melintas. Setelah beberapa teriakan dan suara retakan, beberapa orang terlempar dari puncak bulan ungu oleh Zhao Juexian dan langit dipenuhi darah emas. Hanya Li Dani yang tersisa di sana dengan gemetar. Para murid dari Violet Moon Peak tersentak. Zhou Kun dan pria berambut merah mungkin tidak sekuat Wu San, tetapi mereka adalah penggarap kesempurnaan inti emas tingkat puncak. Namun, mereka rentan di depan Zhao Juexian. Meskipun kamu seorang wanita, tuanku memperlakukan semua orang dengan setara, kata Zhao Juexian sambil berjalan perlahan. Bantu aku, saudara Lin, teriak Li Dani. Tapi sebelum Lin Xiao bisa berkata apa-apa, Zhao Juexian sudah segera menghubungi Li Dani. Zhao Juexian secepat seberkas cahaya. Dia telah menangkap Li Dani ketika dia terbang sejauh 3 kaki. Dia menariknya ke arah dirinya dan memberinya beberapa ratus tamparan. Wajah Li Dani hancur dan tulangnya patah. Dia kemudian mematahkan anggota tubuhnya dan melemparkannya ke bawah gunung. Setelah itu, Zhao Juexian menjadi pelayan tua lagi dan mengikuti Chen Fan. Semua orang terdiam. Para murid dari Violet Moon Peak tercengang, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kamu sudah keterlaluan, Lin Xiao berbalik dan berkata kepada Chen Fan setelah beberapa saat. Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan tenang, mereka harus membayar untuk apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan mungkin menyinggung, tapi kamu juga tidak menghormati sekte reinkarnasi dengan meminta pelayan lamamu untuk menyakiti tamu kami. Lin Xiao mendengus. Terus, Chen Fan terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Lin Xiao membelalakan matanya dan berkata, baiklah, aku harap kamu bisa tetap percaya diri di masa depan. Sebelum pergi, dia melirik Zhao Juexian dan Lin Wuhua. Dia berkata, temanku, setengah dewa surgawi tidak terkalahkan. Kemudian, Lin Xiao berjalan menuruni gunung. Apa yang terjadi di puncak bulan ungu juga menyebar ke seluruh sekte reinkarnasi dan kota Tianyuan dengan cepat menjadi seperti badai. Kali ini, bahkan para pengamat tidak setuju dengan Chen Fan. Dia memiliki temperamen yang buruk. Zhou Kun dan yang lainnya hanya mengatakan sesuatu, lalu dia memerintahkan pelayannya untuk mematahkan anggota tubuh mereka dan membuangnya dari puncak Violet Moon. Ini adalah gunung yang tingginya 73.000 kaki. Bahkan seorang penggarap inti emas yang sempurna akan terluka. Zhang Dongshan mencibir. Ya, menurutku perkataan Wu San dan yang lainnya berlebihan. Saya tidak percaya itu benar. Dia sudah sangat sombong saat dia masih menjadi Conate Cultivator. Saat dia memasuki level inti emas, apakah dia akan meremehkan semua elit di dunia? Terdengar keributan. Banyak orang yang kesal dengan apa yang dilakukan Chen Fan.
Zhou Kun dan yang lainnya hanya mengatakan sesuatu yang menyinggung. Mereka tidak pantas menerima ini. Chen Fan bukanlah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir atau master sekte dari sekte surgawi. Bagaimana dia bisa mematahkan anggota tubuh orang dan melemparkannya dari gunung hanya karena perkataan mereka? Bahkan para penggarap sekte reinkarnasi marah pada Chen Fan. Para pembudidaya yang dia sakiti adalah tamu dari sekte reinkarnasi. Dia tidak menghormati seluruh sekte. Kejadian ini menjadi semakin serius. Beberapa pembudidaya dari sekte lain bahkan pergi ke puncak Valet Moon untuk meminta penjelasan Chen Fan, tetapi mereka semua diusir dari gunung oleh Zhao Juexian. Sikap Chen Fan membuat marah semua orang. Pada akhirnya, bahkan para tetua pun tergerak. Penatua Yuelon pergi untuk menghentikan orang-orang itu, tetapi beberapa kelompok pembudidaya dari sekte lain telah terlempar ke dasar gunung dengan tulang patah. Cukup, jika Anda menyakiti siapapun lagi, saya tidak akan lagi menjamin keselamatan Anda sejak saat itu, kata Penatua Yuelon. Tetua perempuan ini sangat marah. Dia mengira Chen Fan membuat musuh untuk dirinya dan Xiao Mang. Para kultivator itu tidak menakutkan, namun mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak akan menyinggung banyak orang. Jangan khawatir tentang itu, saya sendiri yang akan bertanggung jawab, kata Chen Fan. Keras kepala. Penatua Yuelon menggelengkan kepalanya dan sangat kecewa dengan Chen Fan. Baiklah, aku akan melihat berapa lama kamu bertahan tanpa bantuanku. Ketika para penggarap dari sekte lain marah hingga mereka ingin meminta elit sebenarnya untuk melakukan sesuatu, seberkas cahaya ditembakkan dari gunung di belakang sekte reinkarnasi. Dewi Sensi akhirnya keluar. Ada sebuah tempat bernama Gunung Suantian, yang tingginya 100.000 kaki. Itu adalah tanah suci budidaya sekte reinkarnasi. Mantan penguasa surgawi biasa berkultivasi di sana dan di sanalah Sensi berada. Tempat ini dulunya diselimuti arus udara dan kabut roh. Tapi kemudian, berkas cahaya ditembakkan dan susunan di sekitar sekte reinkarnasi kewalahan, berubah menjadi sinar cahaya. Bahkan orang-orang yang berada puluhan mil jauhnya di kota Tianyuan dapat melihatnya. Dewi Sensi akhirnya keluar. Pada saat ini, bahkan orang biasa pun mengetahuinya. Sensi memang telah keluar. Setelah berkultivasi selama 3 tahun, dia akhirnya menyempurnakan pil butian. Dia melangkah keluar dari Gunung Suantian dengan arus udara dan cahaya keemasan mengelilinginya. Terima kasih sudah datang. Dewi ini menjadi lebih cantik dari sebelumnya sebelum memasuki pengasingan. Dengan rambut hitam panjang dan kulit putih, tinggi dan langsing, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetap saja, mereka yang memiliki level lebih tinggi tahu bahwa dia masih belum membentuk inti emas. Sensi pertama kali menyapa semua elit dan tetua. Dia akan melewati kesengsaraan guntur inti emas di puncak Gunung Suantian 7 hari kemudian dan dia mengundang para elit untuk berada di sana. Sulit untuk membentuk inti emas. Terlepas dari proses pembentukan, dia harus melalui kesengsaraan guntur untuk menyelesaikan inti emas tingkat dewa. Itulah yang menjadi fokus para petani. Kebanyakan elit di masa lalu gagal dalam langkah ini. Kami pasti akan berada di sana, jawab semua orang. Sensi kemudian dengan cepat kembali ke Gunung Suantian. Dia masih tidak stabil dan berada pada saat paling kritis, jadi dia tidak bisa berada di luar terlalu lama. Namun, Sensi tampaknya sangat kuat, yang membuat semua orang tercengang dan memberikan kepercayaan diri kepada para murid sekte reinkarnasi. Para tetua juga tersenyum berseri-seri dan memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuk merayakan kelahiran pertama Dewi Sekte. Ada yang salah. Chen Fan mengerutkan kening. Ada, apa, saudara? Xiao Mang bertanya-tanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Meski Sensi hanya muncul sebentar dan bahkan tidak melihat Xiao Mang dan Chen Fan bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia cukup kuat untuk melihat masalahnya dengan segera. Sensi terlalu terburu-buru. Dia harus berkultivasi selama 50 tahun jika dia ingin membentuk inti emas tingkat dewa. Meski begitu, hanya ada 1/10 peluang dia bisa sukses. Hampir tidak ada yang bisa memasuki level inti emas setelah hampir 3 tahun, pikir Chen Fan. Inti emas tingkat dewa jauh lebih sulit untuk dibentuk daripada yang mereka harapkan. Mereka mengira mereka dapat membentuk inti emas tingkat dewa hanya dengan menggunakan seni ilahi, arai dewa surgawi, dan obat surgawi. Itu gila. Di alam budidaya jauh di dalam alam semesta, mereka yang menyelesaikan inti emas tingkat dewa, memiliki tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal,
atau memiliki meridian ilahi disebut pangeran ilahi. Bahkan sekte yang sangat kuat mungkin hanya memiliki segelintir saja. Dalam 100.000 tahun terakhir, Kaisar Gunung hanya memiliki beberapa pangeran ilahi, yang menunjukkan betapa sulitnya membentuk inti emas tingkat dewa. Sayangnya, sekte reinkarnasi tidak mengetahuinya. Mereka masih mempersiapkan jamuan akbar. Banyak elit dan penguasa wilayah surgawi pergi untuk menyaksikan momen kejayaan sekte reinkarnasi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya, 7 hari telah berlalu. Gunung Suantian sepenuhnya diselimuti oleh arus udara dan orang-orang dapat merasakan bahwa seseorang yang kuat akan segera keluar. Turun gunung. Perjamuan besar akan segera dimulai dan banyak elit dari berbagai daerah akan hadir. Ayo pergi. Sekarang giliran kita. Chen Fan menepuk lengan bajunya dan berjalan menuruni gunung perlahan bersama Zhao Juexian, Lin Wuhua dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Tetua Agung Sekte Buddha Hitam di wilayah surgawi Nifu ada di sini bersama murid-muridnya. Dewi Longhua dari keluarga panjang di wilayah pemakaman naga mewakili pemimpinnya dan menawarkan 100.000 batu roh. Wakil Master Sekte dari Sekte Pedang Haotian ada di sini bersama tetua dan pangeran pedangnya, dan mereka menawarkan 1 buah harta karun roh tingkat tinggi. Ada sebuah panggung yang diangkat oleh kekuatan Dharma yang menghadap ke Gunung Suantian. Para tetua ada di sana bersama murid-murid terbaik mereka. Mereka menjadi gembira saat menyaksikan para pemukul berat datang satu persatu. Sekte reinkarnasi tidak begitu semarak selama ribuan tahun. Terakhir kali kami mengadakan perjamuan seperti itu adalah ketika leluhur Patriark Hongyang menjadi dewa surgawi. Penatua Zhongxuan tersenyum. Benar, Sensi akan membentuk inti emas tingkat super dan akan segera menjadi dewa surgawi. Bersama dengan Xiao Mang, Dewi Naga Sejati, sekte reinkarnasi mungkin memiliki 2 dewa surgawi jiwa yang baru lahir dalam 1000 tahun mendatang. Bahkan sekte panjang umur tidak sekuat kita. Penatua Tiamong mengangguk. Sekte panjang umur hanya memiliki Luo Changshen, yang menempati peringkat 21 di daftar panjang umur. Bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka pemimpin 10 besar sekte surgawi? Mereka seharusnya memberi jalan kepada sekte lain. Para tetua tertawa, hanya Penatua Yuelon yang tampak kesal. Yuelon, kudengar saudara laki-laki muridmu menyakiti banyak orang. Master sekte dari sekte dunia bawah hantu datang kepadaku, kata Lin San, tetua agung. Penatua agung ini sangat kuat. Tempat dia duduk runtuh dan berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan lubang hitam. Saat dia berbicara, semua orang tetap diam. Huaixian berdiri di belakang Penatua Yuelon dan terkejut. Penatua Yuelon mengerutkan kening dan berkata, anak itu memang sedikit sombong, tapi itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Kudengar sekte dunia bawah hantu, keluarga Gongsun, Institut Giok Surgawi, wilayah surgawi api merah, dan Xiao Hong dari sekte surgawi penekan iblis ingin mengejar anak itu. Dia membuat marah semua orang dan para elit sekte lain bahkan menuduh kami melindungi penjahat. Tetua Gunung Julian mencibir. Zhang Dongshan berdiri di belakangnya dan mengangguk. Benar, aku juga pernah mendengar ini. Yuelon, meskipun dia saudara laki-laki Xiao Mang, dia tidak memiliki rasa kesopanan. Apakah dia mengira dia adalah Li Huaixian, Jun Ao Chen, atau Chen Beixuan dari wilayah Beihuang? Beberapa tetua menambahkan, para tetua itu adalah entitas kuat di sekte tersebut. Semua yang mereka katakan mewakili keputusan seluruh sekte reinkarnasi. Begitu mereka berbicara, mereka telah menjatuhkan hukuman mati kepada Chen Fan. Hua Nonyin hanya bisa menghela nafas. Tetua, Yuelon hendak menjelaskan. Kemudian, Tetua Agung berkata, cukup. Sekte reinkarnasi tidak akan terlibat. Kita hanya bisa menyelamatkan nyawanya sekali. Sisanya ada pada dia. Grand Elder adalah pemimpin mereka ketika Sekte Master tidak ada di sana. Para tetua mengangguk dan setuju dengannya. Bahkan Penatua Yuelon hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia membuat Chen Fan tetap hidup hanya karena Xiao Mang. Dia tidak peduli tentang hal lain. Hua Nonyin mendengarkan apa yang dikatakan para tetua dan menghela nafas. Temanku, kamu terlalu lemah. Jika Anda adalah dewa surgawi jiwa yang baru lahir, elit dari daftar panjang umur seperti Li Huaixian dan Jun Ao Chen, atau tuan besar seperti Chen Beixuan, para tetua ini tidak akan berani melakukan apapun. Dia menutup matanya. Dia tahu Chen Fan akan membayar kesombongannya. Di jamuan makan malam, para elit sudah menetap.
Mereka yang duduk di atas panggung adalah Master Sekte dan Tetua Sekte Surgawi atau elit dari Longevity Roll. Mereka bersinar, diikuti oleh naga sejati, dikelilingi oleh Phoenix api, atau mata mereka berwarna emas. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Pembudidaya normal hanya bisa duduk di tempat lain. Pangeran Pedang Xuan Kong memandang ke panggung dan berkata, Gui Mingxi, penguasa pedang Liang, Gong Sun Kui, Dewi Longhua, Wang Xuanlong, hampir setengah dari elit daftar panjang umur ada di sini. Mu Yanping menimpali, sayangnya, di antara 10 pembudidaya teratas di daftar panjang umur, hanya Xiao Hong yang berada di peringkat ke-7 dan Gu Xiaoyi yang berada di peringkat ke-5 yang ada di sini. Li Huaixian dan Jun Ao Chen belum tiba. Raja Elixir, Chen Beixuan, juga tidak terlihat. Tanpa mereka, perjamuannya akan kehilangan warna. Seniorku ada di sini. Anak itu akan mati, kata Wu San sambil menatap pintu masuk. Banyak elit datang satu demi satu. Puncak dari perjamuan itu tiba ketika Jun Ao Chen muncul. Bahkan tetua agung dari Sekte Reinkarnasi pergi menyambutnya secara langsung. Banyak orang mendekat untuk melihat elit ini. Jun Ao Chen memang seorang tuan besar yang tiada taranya dan berada di peringkat kedua dalam daftar panjang umur, tepat setelah Li Huaixian. Dia tampan dan energinya sama kuatnya dengan para petani tua. Dia memang seorang kultivator top di Longevity Roll. Jika ada penguasa surgawi dalam 1000 tahun mendatang, dia pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Para tetua menghela nafas. Bahkan Grand Elder harus duduk bersama Jun Ao Chen. Xiao Mang juga melirik Jun Ao Chen beberapa kali, sementara saudara perempuan dari keluarga Zhu dan Sisi telah menjadi vanggel. Seperti inilah rupa elit sesungguhnya. Kakakmu tidak pantas untuk dipuja. Mulai sekarang, Jun Ao Chen akan menjadi tujuanku selamanya. Saya harus menikah dengannya, teriak Sisi penuh semangat. Xiao Mang tertawa. Dia harus mengakui bahwa Jun Ao Chen memang menawan. Chen Fan hanya bisa membandingkannya ketika dia lebih kuat, saat dia menghadapi iblis kuno sendirian. Dia memang lebih rendah saat itu. Saudaraku, di mana kamu? Gadis itu menghela nafas. Wang Xuanlong, Gu Fen dan Long Hua sedang duduk di dekat tepi panggung dan melihat sekeliling. Setahun telah berlalu, Chen Fan telah mengalahkan mereka dan itu merupakan pukulan telak bagi para elit tersebut, namun mereka menjadi lebih kuat dan mereka bahkan mungkin mencapai peringkat yang lebih tinggi di daftar panjang umur. Gu Fen memandang Jun Ao Chen, Xiao Hong dan mereka yang duduk di tengah, dan tiba-tiba bertanya, jika eliksir Monarch Chen ada di sini, menurutmu di mana dia akan duduk? Long Hua dan Pangeran Pedang Langit Surgawi terkejut. Wang Xuanlong menghabiskan segelas anggur dan berkata dengan hormat, jika Chen Beixuan ada di sini, semua elit harus memberi jalan untuknya. Yang lain terkejut pada awalnya, lalu mereka mengangguk dengan serius. Pada saat yang sama, di luar ruang perjamuan di Gunung Suantian, Chen Fan sudah tiba. Meskipun mereka semua adalah Longevity Roll Heavenly Talents, peringkat mereka juga ada di antara mereka. Jun Ao Chen, Xiao Hong dan Gu Xiaoyi duduk di tengah panggung sementara yang lain mengelilingi mereka seperti bintang mengelilingi bulan. Semua orang tahu bahwa hanya 10 kultivator teratas dalam daftar panjang umur yang mempunyai peluang kecil untuk menjadi penguasa surgawi. Betapapun kecilnya peluang itu adalah kenyataan yang membedakan mereka dari para penggarap lainnya dalam daftar. Banyak orang-orang lama yang hanya mencapai 10 besar dalam daftar dan mengabaikan sisanya. Saudara Ao Chen, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Sudah 30 tahun sejak kami bertemu di Laut Utara. Anda telah meningkatkan tingkat pencapaian Anda dengan pesat. Sayang sekali baik Saudara Huaixian maupun Chen Beixuan yang misterius tidak ada di sini. Jika tidak, ini akan menjadi pesta yang luar biasa. Gu Xiaoyi menyesali. Dia berasal dari salah satu dari 10 wilayah surgawi utama, wilayah surgawi Wangqin, dan merupakan seorang pria wanita terkenal. Dia mengenakan pakaian putih yang kontras dengan rambut panjangnya yang gelap. Di punggungnya ada pisau bernama Lisang. Itu dianggap sebagai harta paling kuat di bawah kategori harta karun surgawi. Dia sendiri juga disebut Pangeran Pedang Lisang. Gu Xiaoyi menganggap dirinya lebih unggul dari semua elit Longevity Roll yang berperingkat di bawahnya. Saudara Huaixian tidak menyukai keramaian, jadi saya ragu dia akan bergabung dengan kita. Adapun Chen Beixuan, dia bahkan lebih sulit dipahami daripada Li Huaixian, kata Xiao Hong dengan alis berkerut. Li Huaixian telah berkultivasi dalam pengasingan, mencoba mencapai jiwa yang baru lahir.
Adapun Chen Beixuan, saya mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga kecil di wilayah Beihan. Meskipun awalnya sederhana, dia sangat mematikan dan dapat melawan harta karun surgawi dengan tangan kosong. Dia membantai seluruh ras sendirian. Saya rasa saya tidak akan memiliki peluang melawannya, kata Jun Ao Chen hati-hati. Xiao Hong dan yang lainnya terkejut dengan kata-katanya. Mereka tahu kepercayaan diri Jun Ao Chen yang tak tergoyahkan pada kemampuannya sendiri. Dia berasal dari Sekte Penginjak Surga, sekte surgawi terkuat kedua di 10 wilayah surgawi utama. Dari ratusan pertempuran yang ia ikuti, satu-satunya kekalahan ada di tangan Li Huaixian. Tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi ketika dia mengakui bahwa dia bukan tandingan Chen Beixuan. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Ao Chen. Kemenangan Chen Beixuan sepertinya dilebih-lebihkan. Dia paling kuat seperti kita, jika tidak, dia tidak akan berusaha menghindari kita selama bertahun-tahun. Tapi meski begitu, bisa menyamai kita sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, kata Gu Xiaoyi sambil menyeringai. Semua orang di sekitarnya mengangguk. Jun Ao Chen tetap diam, namun, semangat bertarung di dalam matanya semakin membara. Saudara Zhang, apakah menurutmu saudara laki-laki Xiao Mang akan bergabung dengan kita hari ini? Jangan lupa bahwa Anda telah berjanji kepada kami untuk tidak terlibat lagi, kata Pangeran Pedang Xuankong. Murid dari Sekte Dunia Bawah Hantu berkata dengan panas, itu benar. Kakak Sekte senior kami dari Sekte Dunia Bawah Hantu telah tiba bersama Master Sekte kami beberapa waktu lalu. Saya ragu dermawannya dapat menyaingi Master Sekte kita. Zhao Juexian tidak hanya menginjak-injak tubuh yang gangfeng, tetapi juga reputasi Sekte Dunia Bawah Hantu selama 50.000 tahun. Insiden tersebut telah menggugah sang ketua sekte dan mendorongnya untuk mengunjungi Gunung Reinkarnasi untuk mencari keadilan. Jangan khawatir, Sekte Saudara Lin telah memberitahu saya bahwa Tetua Agung berkata kami tidak akan keberatan dengan apa yang Anda lakukan padanya, selama Anda menyelamatkan nyawanya, kata Zhang Dongshan sambil bermain dengan kipas terlipat di tangannya. Sangat baik, Mu Yanping dan Pangeran Pedang Xuankong sama-sama menyeringai jelek. Mereka dengan sabar menunggu kedatangan Chen Fan. Mereka berencana memberi pelajaran pada Chen Fan tepat di depan mata semua orang. Wu San bahkan tergoda dengan gagasan untuk menjadikan pendekar pedang Chen Fan yang menarik sebagai budak pribadinya, menganggapnya sebagai balasan karena telah memukulnya. Rasa dendam dalam diri Wu San juga dirasakan oleh banyak kultivator lainnya. Zhou Kun dan Li Dani sama-sama duduk penuh harap di kursi mereka, menggosok tangan, siap menghukum Chen Fan karena mempermalukan mereka. Meski luka mereka tidak mengancam nyawa, mereka tidak bisa menahan rasa malunya. Jika dia berani muncul, saya akan meminta para tetua untuk menghancurkannya. Aku akan menebarkan abunya di lembah 10.000 ular, dan memberinya makan kepada 10.000 serangga beracun, kata Li Dani dengan bibir cemberut. Matanya yang genit dipenuhi kebencian. Bahkan ketika semua orang menunggu Chen Fan dengan tidak sabar, seseorang berteriak, "Oh, lihat. Apa itu dia yang di sana?" Kerumunan itu berbalik dan melihat ke arah pintu masuk. Mereka menyaksikan Chen Fan berjalan menuju pintu masuk dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Dia diapit oleh 3 wanita cantik termasuk gadis pedang, sementara Zhao Juexian berada di belakang. Bahkan ketika mereka akhirnya sampai di dekat pintu masuk, beberapa orang masih terkejut melihat dia benar-benar berani muncul. Tahukah dia bahwa setengah dari tamu di peron ada di sana untuk membalas dendam? Beberapa orang lain tidak bisa menahan keinginan mereka untuk membalas, jadi mereka bangkit dan siap melemparkan diri ke arah Chen Fan kapan saja. "Kakak, lihat, bukankah itu saudara laki-laki Xiao Mang?" seru Zhu Ningsui. Zhu Ninmuo mendongak dan melihat Chen Fan dan teman-temannya. Dia memiliki keberanian untuk muncul bahkan setelah saudara Sekte Lin mengumumkan bahwa dia tidak lagi berada di bawah perlindungan Sekte Reinkarnasi. Apakah dia tahu berapa banyak orang di sini yang ingin membunuhnya saat melihatnya? Zhu Ninmuo terkejut. Mereka ditugaskan di pos di pintu masuk sebagai penyambut tamu. Setiap kali ada tamu yang datang, mereka akan mengumumkan namanya dengan lantang. Gui Mingxi, Gongsun Kui, Raja Pedang Liang, dan Xiao Hong. Siapapun di antara mereka bisa mengalahkan Zhao Juexian dengan mudah. Xiao Hong sangat kuat karena dia berada di peringkat 10 besar longevity roll. Mereka ditemani oleh banyak tetua dan master sekte. Zhu Ninmuo tidak dapat memikirkan satu alasan pun mengapa Chen Fan berada di sana.
Kebingungannya juga dialami oleh banyak murid Valet Moonpeak. Mereka memberi jalan bagi Chen Fan, menciptakan jalan di lautan manusia. Tolong, beritahu mereka bahwa saya ada di sini. Chen Fan mengangguk sambil tersenyum. Kamu. Zhu Ninmuo menatap Chen Fan dan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Bagaimana dia bisa berani datang ke sini? Bagaimana? Itu dia. Wu Sandu dan banyak kultivator tingkat rendah lainnya duduk lebih dekat ke pintu masuk dan termasuk orang pertama yang mengenali Chen Fan. Beberapa bahkan melompat dari tempat duduknya karena marah. Jika bukan karena kesopanan mereka terhadap tuan rumah, Sekte Reinkarnasi, mereka akan menghunus pedang mereka dan menyerang saat itu juga. Beraninya kamu benar-benar muncul. Apakah Anda benar-benar menganggap remeh kami? Baiklah kalau begitu, karena kamu di sini, sebaiknya kamu tinggal di sini selamanya. Wu Sandu menyeringai jelek saat racun keluar dari matanya. Mu Yanping, Pangeran Pedang Xuankong, dan pria berotot berambut merah semuanya bangkit dan mengikuti Wu San ke pintu masuk. Tingkat pencapaian mereka lebih rendah daripada Zhao Juexian, tetapi mereka telah mengirim orang untuk memberitahu para tetua dan bakat surgawi yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, lebih dari separuh talenta surgawi di platform mengetahui kedatangan Chen Fan. Dia memiliki keberanian untuk mempermalukan sekte saya, biarkan dia membayar harganya. Gui Mingzi bangkit sambil menyeringai dingin. Jadi, kita perlu memberinya pelajaran. Raja Pedang Liang mengangguk setuju. Pangeran Pedang Giok Surgawi, Gongsun Kui dan Xiao Hong tetap duduk di ujung meja, namun, rasa tidak senang juga muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa Chen Fan tidak lagi berada di bawah perlindungan Sekte Reinkarnasi, oleh karena itu, dia bukan tandingan mereka. Kamu terlalu sombong. Hua Nonyin menghela nafas dalam pikirannya. Sementara itu, Lin Xiao menggelengkan kepalanya dan menyesap anggur. Nasib Chen Fan sudah ditentukan saat Grand Elder berbicara. Semua orang menunggu dengan penuh harap hingga Chen Fan memasuki platform. Mereka memproyeksikan rasa ilahi mereka untuk mengamati tindakan Chen Fan. Wajah Xiao Mang memucat dan menjadi tidak bernyawa. Kultivator Chen, apakah Anda yakin ingin masuk? Zhu Ninmuo memandang Chen Fan seolah dia sudah gila. Banyak bakat surgawi mungkin tidak akan menyerang Chen Fan jika dia tetap berada di sisi pintu masuk itu. Namun, begitu dia melewati ambang pintu, salah satu dari talenta surgawi itu bisa menjadi musuhnya. Mereka bahkan mungkin membunuh Chen Fan secara tidak sengaja, dan tidak ada yang peduli. Tolong beritahu Dewi Sensi bahwa Chen Beixuan telah menyiapkan hadiah untuknya. Chen Fan menerima kotak giok panjang dari Zhao Juexian dan kemudian menyerahkannya kepada Zhu Ninmuo. Zhu Ninmuo menerima kotak itu dengan bingung. Dia belum pernah bertemu orang yang mengabaikan hidupnya sendiri seperti yang dilakukan Chen Fan. Dia sudah bisa melihat wajah Gui Mingzi, Wu San, dan Zhou Kun yang menyeringai. Saya akan menuliskan nama Anda dan pesan tentang hadiah Anda di sini, kata Zhu Ninmuo secara mekanis dan akan menuliskan nama Chen Fan di tablet giok. Mereka dikelilingi oleh tatapan tajam. Sementara itu, Gui Mingzi telah melewati ambang pintu dan melirik Chen Fan dengan tajam. Chen Beixuan, ketiga gadis pelayannya dan pelayan lamanya Zhao Juexian mengucapkan selamat kepada Dewi Sensi. Kami menawarkan Anda 3 pil surgawi. Chen Fan mengabaikan tatapan di sekelilingnya dan mengumumkan. Nada suaranya lembut, tetapi kata-katanya terdengar di seluruh sekte reinkarnasi. Beberapa orang merasa langit runtuh di sekitar telinga mereka. Oke, Zhu Ninmuo hendak menuliskan namanya, dan tiba-tiba, dia sadar. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa katamu, Chen Beixuan? Zhu Ninmuo tergagap. Dia mendongak, menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Zhu Ningsui, Wu San dan Zhou Kun semuanya diliputi rasa takut dan tidak percaya. Gui Mingzi terhenti. Dia menatap Chen Fan, matanya dipenuhi ketakutan. Pil surgawi tingkat tinggi. Ramuan Raja, Chen Beixuan. Udara seakan berhenti mengalir sejenak. Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa. Bahkan Xiao Hong dan Bu Xiaoyi memasang wajah tegang. Sementara itu, Lin Xiao dan Zhang Dongshan sangat terguncang. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjatuhkan cangkir anggur mereka. Wang Xuanlong tertawa terbahak-bahak dan meneguk isi cangkirnya ke tenggorokannya. Besar, kamu akhirnya sampai di sini. Ramuan Raja Chen meskipun mereka semua adalah Longevity Roll Heavenly Talents, peringkat mereka juga ada di antara mereka. Jun Hao Chen,
Xiao Hong dan Gu Xiaoyi duduk di tengah panggung sementara yang lain mengelilingi mereka seperti bintang mengelilingi bulan. Semua orang tahu bahwa hanya 10 kultivator teratas dalam daftar panjang umur yang mempunyai peluang kecil untuk menjadi penguasa surgawi. Betapapun kecilnya peluang itu adalah kenyataan yang membedakan mereka dari para penggarap lainnya dalam daftar. Banyak orang-orang lama yang hanya mencapai 10 besar dalam daftar dan mengabaikan sisanya. Saudara Ao Chen, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Sudah 30 tahun sejak kami bertemu di Laut Utara. Anda telah meningkatkan tingkat pencapaian Anda dengan pesat. Sayang sekali baik Saudara Huaixian maupun Chen Beixuan yang misterius tidak ada di sini. Jika tidak, ini akan menjadi pesta yang luar biasa. Gu Xiaoyi menyesali. Dia berasal dari salah satu dari 10 wilayah surgawi utama, wilayah surgawi Wangqin, dan merupakan seorang pria wanita terkenal. Dia mengenakan pakaian putih yang kontras dengan rambut panjangnya yang gelap. Di punggungnya ada pisau bernama Lisang. Itu dianggap sebagai harta paling kuat di bawah kategori harta karun surgawi. Dia sendiri juga disebut Pangeran Pedang Lisang. Gu Xiaoyi menganggap dirinya lebih unggul dari semua elit longevity role yang berperingkat di bawahnya. Saudara Huaixian tidak menyukai keramaian, jadi saya ragu dia akan bergabung dengan kita. Adapun Chen Beixuan, dia bahkan lebih sulit dipahami daripada Li Huaixian, kata Xiao Hong dengan alis berkerut. Li Huaixian telah berkultivasi dalam pengasingan, mencoba mencapai jiwa yang baru lahir. Adapun Chen Beixuan, saya mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga kecil di wilayah Beihan. Meskipun awalnya sederhana, dia sangat mematikan dan dapat melawan harta karun surgawi dengan tangan kosong. Dia membantai seluruh ras sendirian. Saya rasa saya tidak akan memiliki peluang melawannya, kata Jun Ao Chen hati-hati. Xiao Hong dan yang lainnya terkejut dengan kata-katanya. Mereka tahu kepercayaan diri Jun Ao Chen yang tak tergoyahkan pada kemampuannya sendiri. Dia berasal dari sekte penginjak surga, sekte surgawi terkuat kedua di 10 wilayah surgawi utama. Dari ratusan pertempuran yang ia ikuti, satu-satunya kekalahan ada di tangan Li Huaixian. Tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi ketika dia mengakui bahwa dia bukan tandingan Chen Beixuan. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Ao Chen. Kemenangan Chen Beixuan sepertinya dilebih-lebihkan. Dia paling kuat seperti kita, jika tidak, dia tidak akan berusaha menghindari kita selama bertahun-tahun. Tapi meski begitu, bisa menyamai kita sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, kata Gu Xiaoyi sambil menyeringai. Semua orang di sekitarnya mengangguk. Jun Ao Chen tetap diam, namun, semangat bertarung di dalam matanya semakin membara. Saudara Zhang, apakah menurutmu saudara laki-laki Xiao Mang akan bergabung dengan kita hari ini? Jangan lupa bahwa Anda telah berjanji kepada kami untuk tidak terlibat lagi, kata Pangeran Pedang Xuankong. Murid dari Sekte Dunia Bawah Hantu berkata dengan panas, itu benar. Kakak sekte senior kami dari Sekte Dunia Bawah Hantu telah tiba bersama Master Sekte kami beberapa waktu lalu. Saya ragu dermawannya dapat menyaingi Master Sekte kita. Zhao Juexian tidak hanya menginjak-injak tubuh yang gangfeng, tetapi juga reputasi Sekte Dunia Bawah Hantu selama 50.000 tahun. Insiden tersebut telah menggugah sang ketua sekte dan mendorongnya untuk mengunjungi Gunung Reinkarnasi untuk mencari keadilan. Jangan khawatir. Sekte Saudara Lin telah memberitahu saya bahwa Tetua Agung berkata kami tidak akan keberatan dengan apa yang Anda lakukan padanya, selama Anda menyelamatkan nyawanya, kata Zhang Dongshan sambil bermain dengan kipas terlipat di tangannya. Sangat baik, Mu Yanping dan Pangeran Pedang Xuankong sama-sama menyeringai jelek. Mereka dengan sabar menunggu kedatangan Chen Fan. Mereka berencana memberi pelajaran pada Chen Fan tepat di depan mata semua orang. Wu San bahkan tergoda dengan gagasan untuk menjadikan pendekar pedang Chen Fan yang menarik sebagai budak pribadinya, menganggapnya sebagai balasan karena telah memukulnya. Rasa dendam dalam diri Wu San juga dirasakan oleh banyak kultivator lainnya. Zhou Kun dan Li Dani sama-sama duduk penuh harap di kursi mereka, menggosok tangan, siap menghukum Chen Fan karena mempermalukan mereka. Meski luka mereka tidak mengancam nyawa, mereka tidak bisa menahan rasa malunya. Jika dia berani muncul, saya akan meminta para tetua untuk menghancurkannya. Aku akan menebarkan abunya di lembah 10.000 ular, dan memberinya makan kepada 10.000 serangga beracun, kata Li Dani dengan bibir cemberut. Matanya yang genit dipenuhi kebencian. Bahkan ketika semua orang menunggu Chen Fan dengan tidak sabar, seseorang berteriak, "Oh, lihat!
Apa itu dia yang di sana? Kerumunan itu berbalik dan melihat ke arah pintu masuk. Mereka menyaksikan Chen Fan berjalan menuju pintu masuk dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Dia diapit oleh 3 wanita cantik termasuk gadis pedang, sementara Zhao Juexian berada di belakang. Bahkan ketika mereka akhirnya sampai di dekat pintu masuk, beberapa orang masih terkejut melihat dia benar-benar berani muncul. Tahukah dia bahwa setengah dari tamu di peron ada di sana untuk membalas dendam? Beberapa orang lain tidak bisa menahan keinginan mereka untuk membalas, jadi mereka bangkit dan siap melemparkan diri ke arah Chen Fan kapan saja. Kakak, lihat, bukankah itu saudara laki-laki Xiao Mang? Seru Zhu Ningsui. Zhu Ninmuo mendongak dan melihat Chen Fan dan teman-temannya. Dia memiliki keberanian untuk muncul bahkan setelah saudara Sekte Lin mengumumkan bahwa dia tidak lagi berada di bawah perlindungan Sekte Reinkarnasi. Apakah dia tahu berapa banyak orang di sini yang ingin membunuhnya saat melihatnya? Zhu Ninmuo terkejut. Mereka ditugaskan di pos di pintu masuk sebagai penyambut tamu. Setiap kali ada tamu yang datang, mereka akan mengumumkan namanya dengan lantang. Gui Mingxi, Gongsun Kui, Raja Pedang Liang, dan Xiao Hong. Siapapun di antara mereka bisa mengalahkan Zhao Juexian dengan mudah. Xiao Hong sangat kuat karena dia berada di peringkat 10 besar longevity roll. Mereka ditemani oleh banyak tetua dan master sekte. Zhu Ninmuo tidak dapat memikirkan satu alasan pun mengapa Chen Fan berada di sana. Kebingungannya juga dialami oleh banyak murid Valet Moonpeak. Mereka memberi jalan bagi Chen Fan, menciptakan jalan di lautan manusia. Tolong, beritahu mereka bahwa saya ada di sini. Chen Fan mengangguk sambil tersenyum. Kamu. Zhu Ninmuo menatap Chen Fan dan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Bagaimana dia bisa berani datang ke sini? Bagaimana? Itu dia. Wu Sandu dan banyak kultivator tingkat rendah lainnya duduk lebih dekat ke pintu masuk dan termasuk orang pertama yang mengenali Chen Fan. Beberapa bahkan melompat dari tempat duduknya karena marah. Jika bukan karena kesopanan mereka terhadap tuan rumah, Sekte Reinkarnasi, mereka akan menghunus pedang mereka dan menyerang saat itu juga. Beraninya kamu benar-benar muncul. Apakah Anda benar-benar menganggap remeh kami? Baiklah kalau begitu, karena kamu di sini, sebaiknya kamu tinggal di sini selamanya. Wu Sandu menyeringai jelek saat racun keluar dari matanya. Mu Yanping, Pangeran Pedang Xuankong, dan pria berotot berambut merah semuanya bangkit dan mengikuti Wu San ke pintu masuk. Tingkat pencapaian mereka lebih rendah daripada Zhao Juexian, tetapi mereka telah mengirim orang untuk memberitahu para tetua dan bakat surgawi yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, lebih dari separuh talenta surgawi di platform mengetahui kedatangan Chen Fan. Dia memiliki keberanian untuk mempermalukan sekte saya, biarkan dia membayar harganya. Gui Mingxi bangkit sambil menyeringai dingin. Jadi, kita perlu memberinya pelajaran. Raja Pedang Liang mengangguk setuju. Pangeran Pedang Giok Surgawi, Gongsun Kui dan Xiao Hong tetap duduk di ujung meja, namun, rasa tidak senang juga muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa Chen Fan tidak lagi berada di bawah perlindungan Sekte Reinkarnasi, oleh karena itu, dia bukan tandingan mereka. Kamu terlalu sombong. Hua Nonyin menghela nafas dalam pikirannya. Sementara itu, Lin Xiao menggelengkan kepalanya dan menyesap anggur. Nasib Chen Fan sudah ditentukan saat Grand Elder berbicara. Semua orang menunggu dengan penuh harap hingga Chen Fan memasuki platform. Mereka memproyeksikan rasa ilahi mereka untuk mengamati tindakan Chen Fan. Wajah Xiao Mang memucat dan menjadi tidak bernyawa. Kultivator Chen, apakah Anda yakin ingin masuk? Zhu Ninmuo memandang Chen Fan seolah dia sudah gila. Banyak bakat surgawi mungkin tidak akan menyerang Chen Fan jika dia tetap berada di sisi pintu masuk itu. Namun, begitu dia melewati ambang pintu, salah satu dari talenta surgawi itu bisa menjadi musuhnya. Mereka bahkan mungkin membunuh Chen Fan secara tidak sengaja, dan tidak ada yang peduli. Tolong beritahu Dewi Sensi bahwa Chen Beixuan telah menyiapkan hadiah untuknya. Chen Fan menerima kotak giok panjang dari Zhao Juexian dan kemudian menyerahkannya kepada Zhu Ninmuo. Zhu Ninmuo menerima kotak itu dengan bingung. Dia belum pernah bertemu orang yang mengabaikan hidupnya sendiri seperti yang dilakukan Chen Fan. Dia sudah bisa melihat wajah Gui Mingxi, Wu San, dan Zhou Kun yang menyeringai. Saya akan menuliskan nama Anda dan pesan tentang hadiah Anda di sini, kata Zhu Ninmuo secara mekanis dan akan menuliskan nama Chen Fan di tablet giok.
Mereka dikelilingi oleh tatapan tajam. Sementara itu, Gui Mingzi telah melewati ambang pintu dan melirik Chen Fan dengan tajam. Chen Beixuan, ketiga gadis pelayannya dan pelayan lamanya Zhao Juexian mengucapkan selamat kepada Dewi Sensi. Kami menawarkan Anda 3 pil surgawi. Chen Fan mengabaikan tatapan di sekelilingnya dan mengumumkan. Nada suaranya lembut, tetapi kata-katanya terdengar di seluruh sekte reinkarnasi. Beberapa orang merasa langit runtuh di sekitar telinga mereka. Oke, Zhu Ninmuo hendak menuliskan namanya, dan tiba-tiba, dia sadar. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa katamu, Chen Beixuan? Zhu Ninmuo tergagap. Dia mendongak, menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Zhu Ningsui, Wu San dan Zhou Kun semuanya diliputi rasa takut dan tidak percaya. Gui Mingzi terhenti. Dia menatap Chen Fan, matanya dipenuhi ketakutan. Pil surgawi tingkat tinggi, ramuan raja, Chen Beixuan, udara seakan berhenti mengalir sejenak. Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa. Bahkan Xiao Hong dan Gu Xiaoyi memasang wajah tegang. Sementara itu, Lin Xiao dan Zhang Dongsan sangat terguncang. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjatuhkan cangkir anggur mereka. Wang Xuanlong tertawa terbahak-bahak dan meneguk isi cangkirnya ke tenggorokannya. Besar, kamu akhirnya sampai di sini, ramuan Raja Chen.